Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku kelas 6 yang hebat? Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pembelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran 2. Ayo kita siapkan buku cerdas tangkasnya. Dalam pembelajaran ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Ayo kita mempelajari Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Kali ini kita akan membahas tentang alur atau disebut dengan plot. Jalan cerita atau isi cerita atau juga disebut alur cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ayo membaca sebuah cerita yang berjudul Teropong Binokular dan Bintang Jatuh yang ditulis oleh Diana Caritas. Silakan semua membaca. Nah, setelah kalian membaca, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan pada Ayo Berlatih. 1. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Dimas, B. Om Dodi, C. Ibu, D. Ayah. Jawaban yang betul adalah A. Dimas. 2. Tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Tempat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut adalah di rumah Dimas. 3. Cerita yang berjudul Teropong Binokular dan Bintang Jatuh ditulis oleh Diana Caritas. 4. Cerita tersebut menggunakan alur maju. 5. Mengapa Dimas merasa sangat senang dalam cerita tersebut? Karena Dimas mendapatkan hadiah dari Om Doni yang berupa teropong binokular. Muatan berikutnya adalah muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Kita akan mempelajari tentang asteroid, meteor, meteoroid, meteorit, dan komet. Maksud saya komet. Ya, silahkan kalian membaca, semua ada dalam buku kalian, buku Cerdas Tangkas. Silahkan dibaca. Nah, setelah kalian memahami tentang benda-benda langit, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan pada Ayo Berlatih. 1. Benda langit yang dapat mencapai permukaan bumi disebut A. Bintang, B. Meteor, C. Meteorit, D. Asteroid. Jawaban yang betul adalah meteorit C. 2.
Benda langit yang lintasan orbitnya terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter adalah asteroid. 3. Lembaga Penelitian Luar Angkasa Amerika Serikat disebut NASA. 4. Meteorit yang jatuh di pedalaman Rusia diidentifikasi dan diberi nama meteor Chelyabinsk. 5. Jelaskan istilah meteorit, meteor, dan asteroid. Meteorit adalah benda langit yang berukuran lebih kecil daripada asteroid. Meteor adalah batuan yang melayang di luar angkasa dan masuk ke atmosfer bumi. Sedangkan asteroid adalah batuan yang mengorbit matahari. Selanjutnya kita akan membahas muatan SPDP. Pada muatan SPDP ini kita akan membahas tentang unsur-unsur penampilan tari kreasi daerah yang meliputi wiraga, wirama, wirasa, tata rias dan kostum, pola lantai, setting panggung, dan properti. Nah, tugas kalian adalah tuliskan tari yang pernah kalian tonton baik di internet, di televisi, atau di daerah kalian. Tuliskan apa nama tarinya, properti tari yang digunakan, makna tarinya apa, dan musik pengiringnya apa. Tuliskan pada tabel tersebut. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Tari kreasi daerah bersumber dari budaya A. Daerah, B. Nusantara, C. Pusat, D. Pedalaman. Jawaban yang betul adalah A. Daerah. 2. Tari serimpi merupakan tari kreasi daerah Jawa Tengah. 3. Tari kreasi daerah harus titik-titik agar tidak punah, harus dilestarikan. 4. Penata dan pembuat tari disebut koreografer. 5. Sebutkan 3 tari kreasi daerah Jawa Timur. Tari kreasi daerah Jawa Timur antara lain jaranan, reog Ponorogo, tari remo, dan wayang topeng. Nah, demikian tadi pembahasan tema 9, subtema 2, pembelajaran 2. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.